Selamat pagi Sobat Gerbang Bakta, ketemu lagi di channel podcast SMK Kesehatan Baktiwiyata. Tapi sebelum kita lanjutkan, Pak Agung, Pak Yoga, Bu Agnes, dan Bu Purwanti, kita buka masker kita dulu supaya kita bisa melanjutkan ngobrol kita dengan lebih enak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Gerbang Bakta. Selamat pagi. Jumpa lagi dalam channel podcast Gerbang Bakta yang penuh warna dan penuh informasi tentang SMK Kesehatan Baktiwiyata. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bincang-bincang santai terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru nanti. Bersama saya sudah hadir Kepala SMK Kesehatan Baktiwiyata beserta 3 orang wakilnya. Baik, saya perkenalkan saja lebih dulu. Yang pertama, Bapak Kepala SMK Kesehatan Baktiwiyata, Bapak Agung. Selamat pagi, Pak Agung. Selamat pagi, Sehat Siti. ya, Pak? Sehat, selalu sehat. Ya. Amin, amin. Selanjutnya, Ibu Agnes Kristiana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pagi, Bu Agnes. Sehat juga kan pasti? Nampak cerah ceria. Selanjutnya Pak Yoga Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Pagi Pak Yoga. Selamat pagi Bu Siti. Selalu sehat, semangat. Alhamdulillah. Sehat. Yang terakhir Ibu Purwanti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Betul Ibu ya? Betul. Yang Ibu Purwanti ini kalau di lingkungan sekolah baik di anak-anak maupun kami itu lebih populer, lebih familiar disapa dengan sapaan Bu Ipung. Pagi Bu Ipung. Selamat pagi Bu Siti. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pastinya kabarnya sehat walafiat. Kalau kita tidak dalam kondisi sehat, kita tidak akan bisa ngobrol bareng di tempat ini. Oke, yang pertama kita tahu bahwa selama ini 1 tahun lebih ya kita dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran hanya dilakukan secara daring ya. Oke, sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang persiapan pembelajaran tatap muka, untuk menjawab penasaran kami, bagaimana sih kondisi realnya di sekolah atau di SMK Kesehatan Baktiwiyata selama masa pandemi COVID ini? Mungkin Pak Agung bisa memberikan ulasan atau gambaran, Pak Agung. Monggo Pak Agung. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi yang indah ini kita semua diberikan kesehatan yang luar biasa, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami berharap juga sahabat Gerbang Bakta dimanapun berada juga diberikan kesehatan ya. Amin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kediri, tim Satgas Kota Kediri, Kepala Dinas Pendidikan Cabang Wilayah Kediri, Puskesmas Sukorame Kota Kediri, dan juga tidak kalah pentingnya adalah tim dari SMK Kesehatan Baktiwiyata Kediri yang kami banggakan. Begini Bu Siti, sebenarnya sebelum munculnya adanya surat SKB keempat Menteri, SMK Kesehatan Baktiwiyata Kediri selama Corona COVID-19 ini sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Karena bagaimanapun juga SMK ini adalah rohnya itu di praktikumnya. Kalau kita SMK tetapi tidak melakukan praktikum, berarti sama dong dengan sekolah-sekolah lain ya. Tetapi di SMK Kesehatan Baktiwiyata Kediri ini tetap kita lakukan pembelajaran secara luring juga kita lakukan, secara daring juga kita lakukan. Tentunya semuanya mengacu kepada SOP atau peraturan yang sudah diberikan kepada kita. Di mana peraturan yang keempat Menteri kemarin juga hampir sama, cuma ada pembaruan yang lebih kita bebas, kita lebih belajar itu lebih merdeka ya, pembelajaran yang merdeka.
di mana kita juga menggunakan sistem yaitu rolling shifting. Kita bagi, kalau kita contoh SMK Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri ini berada di Kota Kediri, zona hijau, maka kita akan memberikan pembelajaran secara luring kepada peserta didik kita, diatur ya. Contoh misalkan praktikum ilmu resep, praktikum di laboratorium. Kita ambil satu kelas itu kurang lebih 15 ya, 15 peserta didik ya, yang 15 bisa dilakukan di laboratorium, yang 15 bisa dilakukan di dalam kelas untuk membuat laporan. Jadi tetap selain kita pembelajaran luring kita lakukan, pembelajaran daring juga kita lakukan, dan itu semuanya harus mengacu benar kepada aturan yang berlaku ya. Di dalam sekolahan kami juga sudah mempersiapkan protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama, karena bagaimanapun juga di dalam pembelajaran itu keselamatan dan kesehatan adalah yang utama ya. Tidak cukup itu saja Bapak Ibu, kita juga minta dukungan dari semuanya pihak-pihak yang terkait, bagaimana agar proses pembelajaran ini tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan sakit kepada pembelajar, kepada anak-anak ya. Karena bagaimanapun juga kita semua adalah pelayan-pelayan pendidikan yang harus mengantarkan generasi bangsa Indonesia ya, mengantarkan anak-anak untuk menuju sukses. Ini perlu kita bekerja secara bersama-sama ya. Mungkin untuk terkait dengan protokol kesehatan, sarana dan prasarana, mungkin Pak Yoga bisa membantu saya. Pak Yoga, bagaimana persiapan SMK Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri ini menjelang ya akan dilakukannya pembelajaran secara luring di tahun ajaran 2021-2022. Mungkin Pak Yoga bisa menambahkan. Begitu Bu Siti, intinya kami siap memberikan yang terbaik bagi generasi bangsa. Dan yang utama sekali lagi saya katakan, yang penting peserta didik, anak-anak dari Bapak Ibu semua mendapatkan izin ya, mendapatkan restu dari orang tua. Karena ini merupakan yang paling utama ya. Sekalipun sekolah bisa memberikan pelayanan pendidikan, prokesnya yang sudah kita persiapkan secara luar biasa, tetapi kalau kami tidak memberikan orang tua dari anak-anak Bapak Ibu tidak memberikan izin kepada kami pun juga tidak bisa memaksa. Dan anak-anak pun juga berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan baik secara daring maupun secara luring. Begitu Bu Siti. Mungkin terkait dengan persiapan kami persiakan Pak Yoga yang bisa membantu. Oke. Maaf Pak Yoga, mohon izin sebentar ya. Saya pengen tahu sedikit lagi tentang satu hal dari Pak Agung. Nanti siap. Bapak setelah ini ya. Oh siap. Begini Pak Agung, ngomong-ngomong tentang kondisi sekolah, tadi kan sudah ada pembelajaran luring juga ya, walaupun sifatnya mungkin terbatas ya. Terbatas. Apakah selama ini atau harapannya pasti tidak, adakah mungkin dari kalangan siswa, peserta didik kita, atau mungkin dari tenaga pendidik dan kependidikan, dari warga sekolah, atau mungkin dari wali dari peserta didik, apakah ada data yang tentang terpaparnya salah satu di antara mereka COVID-19 Pak Agung? Harapannya sih pasti tidak ada. Iya, terima kasih Bu Siti. Ya, puji Tuhan sampai sekarang itu tidak ada laporan ya. Alhamdulillah. Artinya tidak ada seorang pun yang terpapar ya. Dari kesiapan tenaga pendidiknya hampir 100% kita sudah melakukan program pemerintah, yaitu melakukan vaksinasi ya. Cuma ada yang sudah lengkap 2 kali, ada yang masih nanti yang kedua pada tanggal 21 Juni ini ya. Dan anak-anak juga semuanya kelihatannya fine-fine saja, sehat-sehat saja ya. Tidak ada laporan yang diarahkan ke kami terkait siapa yang terpapar dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kondisi ini bisa kita pertahankan bersama ya. Betul. Kondisi ini kita pertahankan bersama, kita berusaha, kita berdoa ya. Kalau perlu ya, kalau ada yang kurang berkenan, misalkan kurang baik ya kita perbaiki ya.
Karena ini semuanya kan untuk generasi bangsa kita, generasi bangsa Indonesia ya. Sayang kalau misalkan anak-anak kita nanti terjadi misalkan ada yang terpapar. Dan kami sangat bersyukur di mana Satgas COVID-19, Kota Kediri, cabang dinas, puskesmas, semuanya sangat interest ya, sangat mendukung kami sehingga kami akan dengan tetap tenang, semangat pembelajaran secara luring akan kita laksanakan di tahun ajaran baru mendatang. Demikian Bu Siti. Ya, berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bu, ya. Alhamdulillah Selama sekali ini. bahwa dari penjelasan Pak Agung Ya, tadi ya, kita memang semuanya tidak ada. aman lah Iya, ibaratnya. aman. Jadinya- Dan sampai sekarang pun kita memang harus tetap menjaga prokes intinya Betul, sih. Ya. intinya Walaupun itu. dengar-dengar sih sudah tidak ada lonjakan yang serius, tapi Iya. tetap semuanya Tapi dari tetap, seluruh warga iya. sekolah. Pak Yuga mungkin mau nambahkan sekalian yang tadi tentang kesiapan ya Pak Agung ya? Iya, kesiapan. Alhamdulillah ya. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Selamat. Jadi kalau untuk persiapan Bu, sebenarnya dari awal ada pandemi itu dari tim Sarpras itu alhamdulillah untuk persiapan itu sudah dari dulu sebenarnya, seperti penyediaan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian sabun untuk cuci tangan dan sebagainya itu sudah dari dulu. Alhamdulillah kita sudah selalu ready. Karena apa? Sebelum ada pandemi pun sebenarnya itu barang wajib di SMK Yang ada Kesehatan di sekolahan Bersenjata. ya. Iya. Iya, betul itu. Karena apa? Karena kan kita kan selama ini memang bidang SMK kita kan bidang kesehatan. Jadi otomatis bahan-bahan seperti itu sudah apa ya? Di kalangan kita itu sudah Sudah biasa. biasa. Betul. Hanya saja mungkin sekarang jadi lebih Betul. Jadi sekarang, kalau sekarang dimanapun kita mau cuci tangan Iya, ada. ada. Sama Bisa. satu Iya, lagi Pak betul, Yoga, betul. selalu dilakukan penyemprotan desinfektan Ah, di setiap iya, ruangan betul, ataupun laboratorium. betul Jadi ya, sekali, ha, ha, betul. ya, ya. Betul. Jadi setiap hari itu ya Pak iya, ya. betul. Jadi intinya kalau persiapan itu kalau bagi sekolah kita insya Allah tidak langsung wow atau Iya. seperti apa mboten. Jadi soalnya memang kita dari dulu memang sudah seperti ini, hanya saja intensitasnya jadi lebih istilah rutinitasnya jadi lebih apa ya Lebih Bu ya? banyak. Dua kali Dua kali lebih banyak seperti itu. Soalnya kan dulu sebenarnya kita juga sebelum dicanangkan program untuk masuk, kemudian ada persyaratan seperti misalnya wastafel dan sebagainya. Alhamdulillah di sekolahan kita dulu sudah dibangun ya Pak Agung ya. Sudah. Itu malah sudah dibangun wastafel untuk cuci tangan itu di depan kelas itu dulu sudah ada. Jadi untuk masa pandemi ini kita hanya tinggal ya merehab dikit lah, dibersihkan dan sebagainya, terus dipastikan Dan membiasakan betul. anak-anak, Itu. membiasakan anak-anak karena Iya. dengan jumlah anak yang banyak itu otomatis ya kebiasaan ya. Karena mungkin mulai selama membiasakan mungkin mulai selama membiasakan ini anak-anak. itu fasilitas kita sudah ada, Ya. tapi anak-anak itu ketika Yang masuk kurang- kelas keluar kelas ya sudah biasa, nggak kurang pernah- memaksimalkan Nah, fasilitasnya nggak Biasanya ada. itu dipakai cuci kalau habis makan ya. Padahal itu iya. sekarang ini kan Kalau harus sekarang kan wajib. boten. Iya. Ya, sekarang Hukumnya wajib. ketika Sekarang masuk, wajib. ketika Iya. pulang Iya. harus wajib. Ya hanya saja untuk kemarin itu yang kita kan pernah ikut program pemerintah juga untuk ini uji coba ya Bu Agnes ya. Iya, Kemarin pernah uji betul. coba juga selama 5 Lima hari, hari, lima kalau hari. tidak salah. Nah, itu cuma persiapan kita hanya lebih keras pada waktu siswa itu masuk. Jadi siswa masuk itu langsung kita kerjasama dengan gugus tugas di SMK. Jadi itu ketika siswa masuk langsung cuci tangan di situ, kemudian langsung kita cek suhu, kemudian bener-bener kita ya itu di gerbang utama itu bener-bener kita Disaring. monitor Iya. pertama kali. Jadinya sebelum masuk sudah Betul. Jadi sebelum masuk ke lingkungan SMK Kesehatan Baktiwiyata, alhamdulillah sudah kita saring dulu. Setelah itu semua keadaan aman, oke, langsung disarankan masuk ke kelas. Jadi tidak disarankan untuk berkumpul di tempat parkir atau mana, mboten. Jadi langsung ada tim juga yang khusus mengawasi kemarin Anak-anak. itu langsung masuk kelas atau tidak.
termasuk saya sendiri sih Iya. juga. Kita semua yang Bagian ada di gura, sini ya. iya, Kita betul. semua yang ada di sini. Bagian gura, Oke. istilah Jawanya. Jadi dari sisi sarana prasarana itu sebetulnya itu sudah dari dulu sebenarnya sudah bukan hal baru. disiapkan, Iya. bukan hal baru, cuman lebih intensif saja ya Bu ya. Betul sekali. Dan perbedaannya lagi, kalau dulu kan pulang selesai. Kalau sekarang perbedaannya yang lebih mencolok lagi, setelah mereka pulang itu kelas-kelas kita disinfektan, jadi kita semprot. Oh, begitu ya Pak. Iya, betul. Ya hanya itu sih perbedaannya Iya, ya. betul. Bubur nggih, Bu Betul Agnes, sekali. seperti itu. Oke. Masih Mungkin ada itu. lagi Pak? Oke. Monggo. Oke, terima kasih penjelasan yang gamblang. Oh iya, siap. Kemudian ini kayaknya untuk Bu Agnes deh. Jadi begini Bu, Nggih. terkait dengan pembelajaran yang secara umum lebih banyaknya pakai daring. Walaupun sudah ada uji coba luring juga ya Iya, Pak, betul. tetapi kan anak-anak itu masih harus tertuntut untuk menggunakan kuota internet. Nah, apakah selama ini ada kendala, mungkin laporan-laporan yang masuk wali atau peserta didik sendiri, aduh Bu, ini kuota saya boros, sekarang harus sedia dana sekian dan seterusnya. Apakah ada hal atau kendala-kendala semacam itu Bu Agnes? Iya. Terima kasih Bu Siti. Sebenarnya ya dari dulu sih kendala seperti itu ada. Jadi ketika tidak yang biasanya kita luring, yang biasanya kita tatap muka, sekarang harus daring, mau tidak mau kan orang tua harus menyediakan kuota. Karena kan semua butuh internet. Cuman kami juga dari sekolah juga sudah dapat bantuan kuota nggih. Jadi Ya, dari pemerintah. dan alhamdulillah puji Tuhan sudah kita sampaikan ke siswa semua. Jadi semua sudah mendapatkan bantuan kuota. Bapak Ibu guru juga sudah mendapatkan bantuan kuota. Jadi selama ini sih kalau untuk masalah kuota internet ada keluhan hanya 1-2 sih. Jadi misalnya mereka nggak bisa masuk atau sinyalnya yang jelek, itu mungkin 1-2 siswa ada keluhan seperti itu. Tapi secara umum tidak ada. Jadi semua ya nggak masalah sih Bu. Jadi bisa terlaksana, proses pembelajaran secara daring ini bisa terlaksana dengan baik. Hanya 1-2 aja yang mungkin terkendala masalah kuota. Kalau mungkin biasanya kalau masalah kuota itu biasanya kita siasati kalau memang rumahnya di daerah Kota Kediri, Yang susah sinyal gitu nah itu kita anjurkan untuk datang ke sekolah. Jadi monggo silahkan. Jadi datang ke sekolah. Kalau mungkin sekarang sudah boleh ya ke sekolah pakai seragam. Kalau yang dulu di awal kita pandemi itu kan, jadi boleh datang ke sekolah, tidak usah pakai seragam. Jadi pakai pakaian bebas rapi. Jadi silahkan. Kalau mau mendatangi guru untuk menanyakan tugas dan sebagainya, atau mau pakai kuota internet yang ada di sini ya monggo. Jadi kalau mereka memang susah sinyal di sana, jadi biasanya itu yang yang kita lakukan di awal-awal dulu itu begitu. Mungkin. Oke, baik. Kemudian masih ke Bu Agnes lagi. Begini Bu, kalau saya dari lingkungan mungkin tetangga, sekitar, keluarga atau apa, kan kadang-kadang banyak orang tua yang mengeluh, anak-anak ini sekolah pegang handphone terus atau laptop. Sesekali juga orang tua ngintip, kok main game. Pasti ada seperti itu ya, penyimpangan seperti itu pasti ada Ibu. Kalau dari warga sekolah kita, peserta didik kita, apakah ada Bu wali murid yang lapor ini anak-anak malah main handphone, main laptop, tapi ternyata hanya game Bu. Bagaimana nih? Begitu. Nah, bagaimana ini Bu? Laporan ada, temuan itu ada ketika kami mendapatkan laporan dari Bapak Ibu guru yang melaporkan bahwa si A, si B, si C ini kok nggak pernah masuk atau nggak pernah absen di pembelajaran online, nggak pernah mengerjakan tugas dan sebagainya. Ketika kita datangkan, orang tuanya kita panggil, itu ternyata
ternyata seperti itu. Kondisi realnya ternyata begitu. Ternyata mereka kenapa kok nggak ikut pembelajaran online? Kenapa telat? Itu alasannya karena malam itu dia game online sampai pagi. Habis itu tidur. Nah, waktunya pembelajaran dia nggak bisa bangun. Tidur. Nah, itu sering yang kita temui ketika ada laporan seperti itu. Nah, ternyata ya sekarang kita nggak bisa juga menutup mata, Bung Nggih. Karena memang ya kondisinya memang anak-anak itu harus pegang ponsel, handphone. Jadi memang mereka belajarnya dengan handphone, mau tidak mau ya karena yang dilihat handphone. Ketika sudah selesai ya sudah. Contohnya anak saya sendiri juga begitu. Jadi satu lagi kan ada juga anak-anak yang istilahnya mungkin kategorinya agak nakal gitu Ya, ya. Jadi ketika dulu jangan mainan handphone terus, sekarang kan kesempatan harus pegang handphone karena ketika ditegur saya bisa ini. Saya kan Materinya di situ. Tugasnya saya kan ada di cari situ. materi. Nggak Nah. bisa. Terus kadang wali murid itu juga gini Bu Siti, jadinya anak saya tuh belajar Bu, jadinya mengerjakan tugas, mengerjakan apa, tapi ibu lihat nggak apa yang dikerjakan. Ya, betul. Ternyata memang istilahnya lihat handphone, lihat laptop, ternyata yang dikerjakan tuh bukan tugas sekolah, bukan mengikuti pelajaran, tapi yang lainnya. Seperti Jadi itu intinya kan. adalah kontrol sebenarnya Iya, ya. kontrol dari terkontrol bersama. orang tua. Dari semua pihak lah intinya. Betul sekali. Ya memang juga sulit sih Bu Siti kalau kita controlling itu secara maksimal. Karena apa? Karena kadang peserta didik kita itu orang tuanya banyak yang pegawai. Dia kalau sudah orang tuanya keluar dari rumah bekerja, ya sudah yang di rumah hanya anaknya sendiri lah. Inilah Ya, pengawasan yang controlling yang kadang-kadang tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Cuma kami secara akademik selalu memonitor Ibu ya. Kenapa tadi Bu Agnes bilang tadi kalau dikasih tugas kelihatannya ngedep HP, tapi kenyataannya sampai kita panggil orang tuanya pun yang orang tuanya mengatakan ya saya ndak di rumah Pak dan lain sebagainya. Atau mungkin Jadi, ya seperti yang disampaikan Bu Ipur, taunya orang tuanya anaknya Ya, pegang pegang HP, HP. jadi Kalau pasti pegang mengerjakan HP itu tugas, ya. pasti belajar. Tapi ternyata yang lainnya. Jadinya Itulah. kalau seperti ini istilahnya itu harus ada tanggung jawab pribadi Betul. dari si anak juga dan dari orang tua Iya. juga seperti itu sebenarnya. Oke. Ini saya masih kejar Bu Agnes. Tadi terkait mungkin kuota, kemungkinan kendala-kendala dalam pembelajaran luring, daring maksud saya. Sekarang kalau kita perbandingkan plus minusnya Bu antara pembelajaran online dengan offline itu dari sisi bagaimana ya keterserapan ya, dari keterserapan atau bagaimana anak bisa menangkap ya begitu ya. Itu menurut Ibu sebagai bidang kurikulum itu bagaimana Bu? Plus minusnya seperti apa? Susah. Susah ini. Sebenarnya ya, plus minus itu pasti ada. Kalau menurut saya, kalau plusnya untuk kita, untuk guru-guru ini, kalau pembelajaran daring ini mau tidak mau kita dituntut untuk lebih melek teknologi. Betul. Jadi kita lebih banyak lebih Belajar. banyak lebih banyak belajar, lebih banyak tahu tentang ternyata pembelajaran itu banyak macamnya dan banyak yang bisa kita gali dengan teknologi ini. Ini keterpaksaan membawa hikmah Bu. Jauh lebih pintar. Jadi bisa, jadi tahu gitu. Itu yang plusnya untuk kita, untuk para pengajar. Tapi Kalau plusnya untuk siswa mungkin enak bisa belajar di rumah gitu ya. Sambil rebahan Ya, kaum rebahan kan Pak. Tidak Kalau- perlu mandi, tidak perlu. betul. Tapi sekali lagi kalau ditanya masalah kualitas, kalau untuk bedanya offline sama online, seperti tadi yang di awal disampaikan Pak Agung bahwa goalnya SMK itu kan skill. Jadi Praktek ya, yang membedakan SMK dengan SMA itu kan skillnya. Jadi ketika nanti mereka sudah lulus, ya diharapkan mereka akan lebih
lebih daripada anak SMK karena kita punya skill, makanya dia punya kerja. Nah, mereka bisa bekerja. Nah, ini kalau kita membicarakan kualitas mutu atau keterserapan, ya pasti berbeda. Jadi kalau menurut saya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga merasakan offline dan online, ya keterserapannya pasti jauh lebih bagus kalau kita offline, kalau kita tatap muka. Karena itu juga mungkin ya Bu Agnes, SMK itu kan 70% adalah praktek, 30% teori. Nah, 70% praktek ini yang tidak bisa dilakukan di rumah, seperti itu. Mungkin mereka melihat prakteknya ya hanya dari video, tapi kan mereka tidak mempraktekkan sendiri. Itu loh yang mungkin jadi keterserapannya jadi berkurang. Bahkan kadang-kadang guru-guru anak-anak masuk aja yang tatap muka saja kadang-kadang juga masih tidak bisa. Nah, apalagi kalau hanya kita suguhkan video saja tanpa mereka mempraktekkan, ya beda. Skillnya beda. Kalau suguhan video kan nggak ada yang tegur, Bu. Kamu meleng, lihat, dengarkan. Itulah. Jadi kalau dari segi mutu keterserapan ya pasti berbeda. Kalau kami guru-guru pasti menginginkan offline, tatap muka, supaya skillnya kita lebih bisa membekali siswa dengan skill yang lebih dibandingkan kalau kita offline. Gitu. Makanya kita semua berharap ya Bapak Ibu, mudah-mudahan pandemi segera habis, segera kita bisa melakukan pembelajaran seperti yang sebelum-sebelumnya dulu, dengan tambahan bahwa kita sebagai tenaga pendidik dan mereka juga pasti jadi lebih punya pengetahuan, teknologinya lebih bagus, ya kan? Lagi pula teknologi itu tidak bisa digantikan dengan hati. Kalau kita mengajar secara offline, tatap muka, itu kan mengajar dengan hati. Kalau YouTube itu enggak punya hati, Bu Siti. Video-video itu enggak punya hati. Berperi kemanusiaan. Nah, Berarti tanpa perasaan. tanpa perasaan. Dan lebih utama lagi, Bu Siti, objek anak-anak ini adalah manusia, ya, manusia yang hidup, yang punya hati, punya perasaan. Lain dengan SMK yang lain, misalkan teknik komputer jaringan, teknik mesin, kendaraan ringan, mereka bisa belajar di bengkel-bengkel dan lain sebagainya, di mana. Dan ketika anak-anak kita itu adalah objeknya adalah manusia, dan sekarang ada yang kita sudah paparkan tadi, ada peraturan yang harus kita taati, prokes yang harus kita jaga, maka SMK kesehatan ini juga sedikit mengalami kesulitan, ya. Karena buktinya ketika anak-anak kita mau prakrin, itu pun dari instansi pemerintah dan swasta yang besar-besar itu belum mengizinkan, ya. Karena tempatnya juga di tempat rumah sakit, seperti itu. Dia tentunya lebih safety dia duluan daripada menerima. Betul sekali. Karena kita pakainya memang rumah sakit, apotek, begitu ya Bu ya. Tempat-tempat yang lebih banyak, lebih mudah untuk terpapar, seperti Riskan, riskan, sangat lebih riskan, iya. Ya itu dialah, mudah-mudahan semuanya segera berakhir ya. Amin. Sudah kangen sama anak-anak. Karena ibaratnya sekarang ini kita tuh dengan peserta didik itu LDR ya. Iya. Oh, kan pasti kualitasnya beda lah, kemesraannya nggak sama. Oke, kemudian dengan hasil kelulusannya bagaimana, Bu Agnes? Kita berarti sudah 2 kali ini meluluskan era COVID ini. Kita sudah 2 kali kan meluluskan, dari kemarin tahun 2020 dan yang terakhir tanggal 3 kemarin kita juga kelulusan untuk yang tahun 2021 ini. Alhamdulillah, puji Tuhan lulus 100%. Begitu. Kalau kelulusan ya, tapi gini Bu, meskipun di era COVID, untuk goal terakhir kita, jadi goal terakhir untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu tetap kita lakukan. Jadi di tahun 2000, yang lulusan tahun 2019-2020 kemarin, kita juga tetap melaksanakan uji kompetensi
uji kompetensi keahlian dengan LSP tetap kita laksanakan. Jadi mereka siswa ini tetap kita bekali dengan sertifikat kompetensi. Jadi ya harapan kita ya skillnya sesuai dengan kompetensi yang sudah mereka miliki. Jadi sama untuk yang tahun kemarin juga, malah yang di awal kemarin mungkin UKK kita ya agak terbatas. Jadi agak terbatas, jadi yang bisa dilaksanakan ya dilaksanakan, tapi yang mana yang tidak bisa dilakukan di teori. Cuman untuk yang tahun ini, kita sudah melaksanakan UKK dengan LSP full, jadi sudah sesuai dengan yang seperti kita lakukan. Jadi bekalnya, jadi kelulusan 100% itu sudah kita bekali dengan skill sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Jadi kalau di proses UKK ini otomatis semua kalau tadi kan ada uji coba dalam pembelajaran sehari-hari, di mana itu hanya sebagian saja yang kita undang ke sekolah. Kalau UKK berarti semuanya sudah mengikuti ujian ya. Tetap sistemnya kita menggunakan rolling setting tadi. Jadi tiap hari kita datangkan 15 orang. Jadi setiap hari bergantian. Tapi ini ya mereka mendapatkan ilmunya mereka semuanya dapat begitu ya. Kalau yang pembelajaran kan ada yang dapat prakteknya, tapi ada lagi yang mungkin mereka hanya menyimak dari rumah seperti itu ya Pak Agung ya. Oke. Baik, kemudian terkait persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka nanti, saya tahu ada 3 poin. Saya sedikit tahu saja Pak, hanya sedikit. 3 poin penting dalam persiapan, yaitu yang pertama pasti harus ada surat izin dari pemerintah setempat ya, dari pemerintah daerah ya Pak ya. Kemudian yang kedua ada surat izin dari wali murid ya. Jadi yang saya dengar, walaupun ada izin dari pemerintah, kalau orang tua itu tidak memberikan izin, tidak bisa dilaksanakan ya. Kemudian yang ketiga harus dilengkapi prokes dari pihak sekolah. Untuk prokes ini apakah sudah disiapkan, seperti mungkin dilengkapi lagi Pak? Tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya tentang persiapan ke depan, berarti semuanya sudah ready ya Pak ya? Kalau untuk prokes Bu Siti, kita sebenarnya sudah lengkap, hanya saja untuk kita selama ini masih kita tingkatkan. Maksudnya kita tingkatkan aja. Jadi istilahnya kalau sebelumnya itu kita misal itu seperti sabun, misalnya ini kasaran aja ya. Misalnya dalam 1 bulan sabun itu kebutuhan kita hanya 5 galon gitu. Nah sekarang mungkin 1 bulan itu yang sudah-sudah itu bisa habis 10 galon dan sebagainya. Soalnya apa? Betul, soalnya bolak-balik cuci tangan. Nah, karena setiap kali bolak-balik cuci tangan. Ya, contoh kasarnya itu aja lah. Jadi kalau seperti kebutuhan sabun, kemudian hand sanitizer seperti itu. Terus untuk kalau dulu tidak ada istilahnya penyemprotan, nah sekarang penyemprotan dan sebagainya seperti itu. Terus ini untuk menjelang persiapan yang tahun ajaran baru ini, mungkin dari Sarpras saat ini yang kita banyakkan itu adalah pemasangan seperti banner, kemudian seperti tulisan-tulisan yang intinya itu ajakan untuk menjaga protokol kesehatan seperti cuci tangan seperti ini dan sebagainya seperti itu. Nah, seperti yang ada di belakang kita ini ya. Jadi kita fokus untuk di mana-mana kita tempatkan tulisan-tulisan seperti ini supaya apa sih? Mengingatkan anak. Betul. Mungkin 1 kali 2 kali mereka apa sih itu ya. Tapi kan lama-kelamaan mereka sadar, oh iya harus cuci tangan. Nah, lebih sering cuci tangan lagi. Harapannya seperti itu. Jadi anak-anak kita ini di masa pandemi ini kita ajak untuk merubah kebiasaan. Ya, kebiasaan habit yang sebelumnya. Makanya kemarin pemerintah juga mengimbau kepada kita untuk melakukan uji coba PTM pembelajaran tatap muka. Tujuannya apa? Supaya anak-anak nantinya di tahun ajaran baru itu terbiasa dengan kebiasaan baru yang istilahnya new normal ya. Supaya jadi yang biasanya dulu jarang cuci tangan, jarang pakai masker, jaga jaraknya juga diperhatikan.
Sekarang supaya habit, kebiasaan itu berubah ke arah pola perilaku hidup sehat. Dan yang penting sebenarnya adalah kesadaran anak-anak itu sendiri, ya. Kesadaran anak-anak tinggi, semuanya sarpas dan prasarana mudah-mudahan sudah kita siapkan semuanya dengan baik, ya. Jadi di era new normal, ya. Jadi di era baru ini mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkan semuanya itu dengan maksimal. Ya, kalau maksimal tentunya belajarnya nyaman, sehat, ya, keselamatan terjaga, ya, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Itu aja. Dan PTM ini kan sebenarnya PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ini nanti juga tetap akan berlanjut di tahun ajaran baru. Jadi di ajaran baru juga masih tetap terbatas. Sifatnya. Belum. Soalnya Jadi kita membiasakan dengan new normalnya tadi, juga membiasakan dengan bahwa sekarang ini nggak sama, pembelajaran tatap mukanya tidak sama seperti dulu. Betul. Jadi kalau dulu satu kelas maksimal 36, sekarang ya maksimal 50%. Jadi satu kelas hanya maksimal 18 siswa. Jadi jarak antara satu siswa dengan siswa yang lain itu juga kita atur. Betul. Terus kita biasakan juga bahwa semua siswa harus membawa perlengkapan semua dari rumah, baik alat tulis, makan, karena kantin tidak boleh beroperasi, tidak boleh buka. Jadi ini kemarin PTMT yang uji coba kemarin itu yang akan dilakukan sebagai acuan bahwa nanti itu proses pembelajaran kalian akan seperti ini. Jadi nggak sama seperti yang kalian bayangkan seperti dulu-dulu, nggak sama. Jadi sekarang lebih dibatasi. Dan satu hari hanya boleh 3 jam. 3 jam. Ya, hanya 3 jam. 3 jam. Bahkan kemarin itu yang saya lihat di mana ya, itu Pak Jokowi menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka boleh, tapi dengan syarat hanya boleh seminggu 2 kali dan maksimal 2 jam. Nah, itu nanti kita tergantung dari Cakdin juga ya. Kebijakan dari pemerintah kota. Masih bisa jadi ada perubahan. Jadi biar bagaimanapun kita tetap mengikuti aturan dari pemerintah kota nanti akan seperti apa. Dan kita nggak bosan-bosannya ya, harus mengingatkan ke anak-anak. Pastinya begitu. Jangan sampai bosan kalau bosan berarti meninggalkan profesi kita, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya begini, ini untuk tadi kan kesiapan dari sisi sarana dan prasarana. Sekarang mungkin kami bisa diberikan gambaran nih dari Ibu Ipung ya. Konsepnya seperti apa sih, Bu, tentang bagaimana nanti proses anak-anak ke sekolah, pulangnya, mengingat bahwa kita ini banyak yang siswa berasal dari luar kota, mungkin mereka harus tinggal di rumah kos dan seterusnya. Desain atau konsepnya seperti apa? Mereka datangnya gimana, pulangnya gimana, naik kalau ini harus bagaimana dan seterusnya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Siti. Jadinya sebenarnya dari awal kita sama-sama tadi sudah ngobrol bareng ya. Jadinya pada dasarnya yang pertama tetap kita dari sekolahan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari wali murid, dari orang tua. Nah, apabila dari orang tua sudah mendapatkan izin dan apabila anak ini dia in the kos atau kos, itu kita juga harus berkoordinasi dengan ibu kos. Jadinya ada koordinasinya juga dengan ibu kos. Nah, pada saat anak datang ke sekolahan, kita juga tetap seperti tadi yang kita katakan harus menerapkan protokol kesehatan. Jadinya masuk ke sekolahan tidak boleh kalau yang dulu biasanya bergoncengan, sekarang tidak boleh, Bu. Jadinya harus sendiri kalau naik sepeda motor. Nah, tidak boleh juga menggunakan sarana prasarana seperti Gojek, seperti itu. Tidak boleh. Boleh bergoncengan tapi harus dengan keluarga. Jadinya dengan orang tua atau pokoknya intinya keluarga. Jadinya nggak boleh. Kalau ojol misalnya ya, sekarang ini yang saya lihat kalau mereka atau kita mau menggunakan jasa ojol, biasanya kita kan sekarang bawa helm sendiri. Iya.
Tetap nggak boleh seperti itu, Bu? Kalau untuk sementara ini berdasarkan yang kami ketahui ini diusahakan. Tapi seperti itu kan namanya anak, karena Iya. kepepet mungkin ya tetap dia menggunakan ojol. Mungkin ya sarannya kita kalau memang ini betul-betul kepepet ya Bu ya, itu ya memang harus menggunakan helm sendiri. Tapi diusahakan itu tidak, karena apa dikata mereka ini duduk tetap berdampingan mepet dengan orang Pengemudi yang ya? bukan pengemudi dan bukan keluarga. Dan kita enggak Tadi juga bekas berboncengan dengan orang yang lain lagi, itu kita tidak masalahnya tahu kan? ini ojol ini gimana, kita kan tidak tahu. Jadinya tetap kami selalu matur ke anak-anak, menyarankan jangan seperti itu. Nah, nanti setelah masuk ke gerbang sekolah, mereka tetap harus cek suhu tubuh dengan termogan. Nanti Bapak Ibu guru, satpam itu di depan sudah berusaha untuk mengatur mereka datang dengan cek suhu tubuh. Terus setelah itu mereka sebelum masuk lagi ke lingkungan sekolah, kita menyarankan mereka mengisi formulir yang menyatakan mereka itu sehat. Jadinya suhu tubuhnya dicantumkan, keadaannya bagaimana, keluarganya bagaimana, itu setiap masuk itu harus mengisi. Jadinya kami dari sekolah, dari pihak sekolah, setiap hari bisa memantau bagaimana anak ini, keluarganya bagaimana. Itu data harus betul-betul ditulis dengan benar. Jadinya bisa kami pantau. Nah, di dalam lingkungan sekolah juga seperti yang dikatakan Pak Yoga, pagi sebelum dan sesudah pelajaran itu ruangan semuanya disemprot, baik itu kelas ataupun laboratorium, itu semuanya. Terus makan membawa sendiri, terus alat ibadah itu juga membawa sendiri. Kalau mau lebih lengkapnya ya Bu Siti ya, kami dari SMK Kesehatan tuh sudah membuat suatu video tentang bagaimana tata cara mereka datang sekolah sampai mereka pulang. Itu kita siapkan, jadinya mungkin kalau kita hanya ngobrol seperti ini, kadang anak itu mendengarkan lupa, masuk kuping kiri keluar kuping kanan, seperti itu. Jadinya nanti kita selalu berusaha yang terbaik untuk anak-anak. Kami buatkan video-video biar anak bisa melihat dan menonton supaya lebih ingat lagi, seperti itu Bu Siti. Nanti bisa disaksikan loh ya. Komplit ya, baik persiapan dari sisi sarana prasarana, kesiapan kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang lain, kesiapan dari desain bagaimana sih anak datang dan pulang ke dan dari sekolah, begitu ya Bu. Alurnya itu sudah kita siapkan. Ya, oke lah, mudah-mudahan semuanya akan membawa hasil cepat berakhirnya pandemi, begitu ya Pak. Amin. Oke Bapak Ibu, itu obrolan kita hari ini ya. Tapi sebelum kita tutup podcast ini, mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa menambahkan, memberi semangat kepada semua Sobat Gerbang Bakta, memberikan motivasi supaya semuanya bisa berlangsung dengan lancar dan pastinya berlangsung dengan suka. Nah itu kan yang agak susah, itu menciptakan rasa senang begitu ya. Oke, silakan Pak Agung. Ya, terima kasih Bu Siti, Sobat Gerbang Bakta yang kami sayangi. Kalau kita menunggu dan kita melihat bagaimana COVID-19 ini akan berakhir, tidak seorang pun tahu, ya. Tetapi kita harus tetap memperjuangkan cita-cita luhur anak-anak kita, ya. Jadi kami keluarga besar SMK Kesehatan Baktiwiyata Kediri tetap minta dukungan, ya, dari pemerintah daerah, dari cabang dinas, dari tim Satgas COVID-19, tim Satgas juga di Kota Kediri, di sekolah, dan juga puskesmas-puskesmas di mana kita akan berlindung kepadanya. Dan juga terlebih lagi kami mohon untuk kedua orang tua dari peserta didik untuk senantiasa memberikan dorongan, support yang baik, dan juga memberikan izin kepada putra-putrinya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena bagaimanapun juga kita juga tidak akan membiarkan anak-anak kita terlantar, baik secara akademiknya, prakteknya, semuanya. Jadi kami keluarga besar SMK Kesehatan Baktiwiyata Kediri siap mengantarkan putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk mencapai cita-cita yang hebat, yang bagus,
Mudah-mudahan kami juga akan memberikan yang terbaik, dan dukungan kami minta semua dari stakeholder, ya, warga masyarakat yang dimana anak-anak tinggal, itu kami juga minta dukungan orang tua dan semuanya. Mudah-mudahan doa dan harapan kita semua COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa melakukan proses pembelajaran seperti hari-hari yang normal, ya. Tapi tetap semuanya adalah untuk memberikan yang terbaik bagi generasi bangsa Indonesia itu. Anak-anakku, sahabat Gerbang Bakta, tetap semangat, ya. Masa depan masih ada, harapan tidak akan hilang. Oleh sebab itu, mari anak-anak kita semua berdoa, berusaha untuk mewujudkan cita-cita kalian, ya. Doakan juga kami Bapak Ibu guru yang ada di sini supaya kami juga diberikan kesehatan, ya. Kalau Bapak Ibu guru sehat semua, anak-anak sehat semua, semuanya akan senang, sehingga proses harapan yang kita impikan dan kita mau capai dapat berjalan dengan baik. Saya kira hanya itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungannya semuanya. Oke, baik, saya sampai lupa. Bapak Ibu silahkan, ini diminum. Bukan pajangan ya ini. Oke, silahkan. Habis ini, Bu. Oh ya. Gelasnya keren ya. Gelasnya keren ya, Pak, keren ya. juga ini semua. SMK Kesehatan Ada Bakti. logonya SMK Kesehatan Baktiwiata. Nah, ini juga Pak Agung kita sampaikan juga sama pemirsa semua yang lagi mengikuti channelnya Gerbang Bakta. Jangan lupa, jangan lupa yang memiliki putra-putri yang lulus SMP untuk bisa mendaftarkan di SMK Kesehatan Baktiwiata, bisa secara online ataupun offline. Apabila offline, kalian bisa datang ke SMK Kesehatan Baktiwiata di depan Rumah Sakit Gambiran Lama atau Jalan Kiai Haji Wakid Hasim nomor 65. Di situ tim pendaftaran akan menyambut dengan sepenuh hati. Nah, apabila mau daftar secara online pun bisa langsung di searching di Google SMK Kesehatan Baktiwiata, langsung dicari pendaftaran SMK Kesehatan Baktiwiata, langsung bisa diikuti step by step untuk proses pendaftaran. Jadinya sangat mudah sekali. Jadinya tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putrinya di SMK Kesehatan Baktiwiata. Oke, mantap Bu. Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau nambahkan? Ya sedikit aja sih. Kalau terkait dengan masa depan anak-anak kita, tunggu apa lagi? Cepet join di SMK Kesehatan Baktiwiata Kediri, ya. Jadi sudah banyak dan sudah terbukti lulusan kita itu hampir ditempatkan di mana-mana, di mana ada instansi pelayanan kesehatan, pasti di situ ada alumni kita, ya, yang luar biasa. Dan bahkan kami pernah keliling sampai ke luar pulau, ya, ke luar negeri juga, Timor Leste, semuanya di pelayanan fasilitas kesehatan alumni kita. Ya, terima kasih juga untuk semua alumni, ya, mohon ini diinformasikan ke sanak saudara supaya tetap bergabung di SMK Kesehatan Baktiwiata Kediri. Pokoknya mantap, ya, masa depan sungguh ada. Oke. Jangan lupa kita punya 4 kompetensi keahlian. Ada apa aja Bu Agnes? Ada farmasi klinis dan komunitas, lalu ada teknologi laboratorium medik, terus yang ketiga ada dental asisten, yang keempat ada asisten keperawatan. Jadi tunggu apa lagi, silahkan bergabung di 4 kompetensi keahlian ini. Kami tunggu. Kami masih siap menunggu. Ada lagi kah Bapak Ibu? Sudah, saya kiranya itu sementara ini. Oke, baik Sobat Gerbang Bakta, demikian obrolan kita bersama dengan Kepala SMK Kesehatan Baktiwiata beserta 3 wakilnya dari bidang kurikulum, dari sarana prasarana dan kesiswaan. Dan untuk Sobat Gerbang Bakta, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube SMK Kesehatan Baktiwiata. Setelah ini pasti akan ada podcast edukatif
seputar SMK Kesehatan Baktiwiyata yang akan menghiasi channel kita ini. Oke, tetap semangat, salam sehat, tetap taati protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. SMK Bisa SMK hebat SMK luar biasa.